في علم التجويد للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. يقول راجي رحمة الغفور، يقول راجي دوما سليمان والجمزوري، دوما سليمان والجمزوري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Ustaz sekalian ya? Sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustaz sekalian dan umat Allah, gimana kabarnya semua ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan syarah Tuhfatul Atfal yang sudah kita mulai pekan lalu. Tapi sebelum kita mulai, ustaz-ustaz sekalian bisa dibuka speakernya. Saya pengen sedikit murojaah. Sedikit murojaah, saya tanya, kemudian nanti yang bisa jawab silakan dijawab tentang dua bab yang sudah lalu. Begitu Ustaz ya? Baik. Pertanyaan pertama, nah ini siapa saja yang bisa jawab silahkan, bisa diangkat suaranya, saya dengarkan. Apa itu itlaq? Silahkan Ustadz, salah satu dari Ustadz sekalian boleh menjawab. Apa itu itlaq? Kita murojaah sedikit. Itlaq bahasa artinya mengganti zat. Siap, siapa tadi? Ustadz Abdul Rahim ya? Nah, Ustaz. Oke, silakan Ustadz Abdul Rahim. Di kurang sebentar ya. Kenapa suruh?
Suaranya kurang jelas di saya ini. Sebentar. Nah, Ustaz. Sebentar ya, saya keluar sebentar. Setelah itu saya masuk lagi. Baik. Silakan. Tadi siapa? Ustadz Abdul Rahim. Silakan Ustadz. Apa itu Islam Ustadz? Ustadz Abdul Rahim? Baik. Kalau tidak ada, oke, silakan Ustadz. Ikhlas secara bahasa artinya mengganti dan secara istilah adalah mengganti nun sakinah ketika bertemu dengan ba diganti menjadi mim dengan gunnah. Baik, ikhfa juga Ustadz ya. Baik, coba Ustadz kasih contoh satu Ustadz. Mim ba'dihim. Nah, ahsan, mim ba'dihim. Baik, selanjutnya soal kedua. Ada hukum namanya izhar mutlak atau izhar wajib. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Izhar mutlak atau izhar wajib. Ada yang bisa menjelaskan? Izhar mutlak. Idhar mutlak. Ya. Idhar mutlak itu nggak sesuai, ini nggak apa-apa ya tadi. Sesuai kata-kata saya. Yang penting pemahaman Ustadz betul. Tidak harus sesuai kata-kata yang ditulis. Silakan Ustadz. Yaitu ketika idgham bigunah namun dibaca jelas. Contohnya sinwanun bunyanun sinwanun bunyanun kemudian ad-dunya. Ad-dunya. Itu kenapa Ustaz? Dibaca jelas kenapa? Karena saya lupa. Terjadi pada satu makhraj ya Ustaz. Satu kata. Satu kata, Afan. Ya, Idgham bi gunnah itu pada dua kata. Kalau izhar mutlak itu pada satu kata. Begitu. Oke, sekarang kita mulai saja. Ustaz, coba dibuka matan Tuhfatul Atfal ya. Nun dan mim musyaddadatain dan bab mim sakinah. Yang lain bisa dimatikan dulu speakernya. Silakan Ustaz. Matan tuhfahnya Ustaz. Ini dia. Baik. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu. Kemudian nanti saya bacakan, Ustaz-Ustaz kemudian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sulaiman al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Hukmun nuni wal mimil musyaddadatain. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Ahkamul mimis sakinah. والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا
أحكامها ثلاثة لمن طبق إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Baik, setelah ini saya bacakan, kemudian ustadz-ustadz sekalian mengikuti. Nah, boleh mengikuti, boleh dibuka speakernya, boleh ditutup. Seandainya takut nanti tabrakan dengan suara yang lain. Baik, saya baca, kemudian ustadz sekalian mengikuti ya. Hukmun nuni wal mimil musyaddadatain. وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن طبق إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Tayyib. Mungkin salah satu dari ustadz-ustadz kalian ada yang mau baca, silahkan. Dari bait yang ke-17 sampai dengan ke-23. Silahkan, bagi ada yang mau baca. Kalau tidak ada, saya tunjuk. Silahkan. Tidak ada yang mau baca? Baik, saya tunjuk ya. Baik, siapa ini? Ustadz Abu Basya Hasan. Nah, silakan Ustadz. Ustadz Abu Basya Hasan. Baik. Kalau gitu kita pindah ke Ustadz Faiz. Ustadz Faiz? Naam Ustadz. Silakan. Ustadz Faiz, silakan baca Ustadz Faiz. Hukmun nuni wal mimul musyaddadatain. Wa gunna miman thumma nunan shuddida
Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Ahkamul mimis sakinah. Wal mimu in taskun taji qoblal hija. La'ali fil layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatun liman dobat. Ikhfa'u nidghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafiyya lil qura'i. Lil qurra'i. Ahsan, masyaallah. Wasani idghamun bimithliha ata. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Watsalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi dikurbiha walittihadi fa'rifi. Masya Allah. Ahsantum ya Ustadz Faiz. Barakallahu fiik. Baik, saya minta satu lagi, silahkan. Angkat tangan. Ya. Silahkan, yang mau. Oke. Silahkan baca. Hukmun nuni wal mim syaddadatain. Wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Ahkamul mim sakinah. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija. La alifil layyinatil lidhil hija. Ahkamuha thalathatul liman dobaqa. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Wasammi syafiyya lil qurra'i. Syafwiyya. Langsung masuk Ustazah. Wasammihi syafwiyya. Oh iya, syafiyya. Wasammihi syafiyya lil qurra'i. Wasani idghamun bimithliha ata. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Wasalisu izharu fil baqiyah. Di situ ada alif lam. Salisul izharu. Wasalisul izharu fil baqiyah. Min ahrufi wa sammiha syafiyah. Wahdar lada wawi wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'li. Masya Allah. Ahsanti Ustazah Rina. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita masuk kepada syarah Tuhfatul Atfal. Silakan Ustaz, bisa dibuka slide-nya. Baik. Kita masuk ke bab nun dan mim bertasydid dan mim sukun. Pertemuan sekarang ini bait ke-17 sampai dengan bait yang ke-23. Baik. Hukum nun dan mim yang bertasydid. Al-Imam Ibnu Jamsuri rahimahullahu taala mengatakan wa ghunna mima summa nuna shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid dengan dengung yang paling sempurna. Nah, nanti ada tingkatan dengung di situ. Dan namakanlah kedua huruf tersebut, yaitu huruf nun dan huruf mim, adalah huruf gunnah
yang tampak jelas. Baik. Lanjutnya Ustaz. Definisi huruf bertasydid, yaitu huruf yang terdiri dari dua huruf yang sama, di mana huruf pertama sukun dan huruf yang kedua adalah berharokat. Nah, di situ ada contohnya. Huruf ba yang sukun, kemudian ba yang berharokat. Kita tambahkan hamzah di depannya ya, alif hamzah di depannya. Kita baca abba, abba. Nah, aslinya abba tasydid itu adalah dua huruf. Huruf yang pertama sukun, kemudian huruf yang kedua berharokat. Nah, ketika digabung kemudian menjadi satu tasydid saja. Abba, kemudian ada huruf ta sukun dengan ta yang berharokat jadi atti, atti. Kemudian huruf sa juga begitu, asu, asu. Nah, baik. Pembagian huruf bertasydid. Ada yang dibaca gunnah, yaitu dengung. Kemudian ada yang dibaca tidak dibaca gunnah, tidak dengung. Tentu yang dibaca dengung yang tadi sudah kita sebutkan dua, huruf nun dan huruf mim. Di sini ada pembagiannya. Huruf bertasydid dibaca dengung, yaitu ada huruf mim dan huruf nun yang bertasydid. Ini dibaca dengung karena memang huruf nun dan huruf mim ini adalah huruf gunnah seperti yang di awal tadi. Kemudian huruf yang tidak dibaca dengung. Di situ ada sisa huruf selain huruf mim dan huruf nun. Jadi selain huruf nun dan huruf mim, huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, seterusnya sampai dengan huruf ya, selain huruf mim dan huruf nun adalah tidak dibaca dengung. Baik, selanjutnya Ustaz. Baik, nah di sini. Apa itu gunnah? Definisi gunnah adalah secara bahasa suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, sautun yakhruju minal khaysyum, yaitu suara yang keluar dari hidung. Secara istilah adalah suara yang enak didengar, yang menyertai huruf nun dan huruf mim. Jadi secara istilah suara yang enak didengar. Gunnah itu suara yang keluar dari hidung. Makanya kadang kalau kita bersenandung ya, cukup menggunakan hidung saja tanpa membuka mulut itu terdengar sudah enak. Karena itulah gunnah. Nah, tanpa menggunakan mulut, cukup hidung saja itu sudah enak didengar. Karena memang hidung ini suaranya suara enak didengar, huruf gunnah. Level tingkatan gunnah. Nah, ini yang kemarin di grup sudah saya katakan. Nah, ada 4 tingkatan gunnah. Yang pertama adalah gunnah akmal atau biasa disebut juga akmalu ma takun, yaitu terjadi pada nun dan mim yang bertasydid. Inna, amma, kemudian idgham naqis dan idgham kamil. Apa itu idgham naqis, idgham kamil? Kalau kemarin sudah kita bahas kemarin idgham bi gunnah, ada 4 huruf. Dari 4 huruf ini dibagi 2 lagi. Ada idgham naqis, yaitu terjadi pada nun sukun bertemu dengan ya ataupun dengan waw. May ya'mal min wara, itu namanya idgham naqis. Kemudian idgham kamil bila bertemu dengan huruf nun dan huruf mim ya. Min ni'matin, min ni'mah. Kemudian huruf mim, mim mukrim, dia idgham kamil. Bedanya apa Ustaz? Idgham naqis itu artinya idgham yang kurang. Dia masuk ke huruf setelahnya tapi kurang. Jadi masih ada sisa huruf. Contoh huruf nun bertemu dengan huruf ya. Ketika kita baca may ya'mal, tidak huruf yang nun ini, huruf yang sukun, tidak masuk ke huruf ya dengan sempurna, tapi masih ada sisa. May ya'mal. Berbeda dengan idgham kamil, yaitu bertemu dengan huruf mim. Mim mukrim, huruf nunnya sempurna hilang. Tidak ada lagi min mukrim, tidak ada, tapi langsung mim mukrim begitu ya. Antara idgham naqis dan idgham kamil. Idgham naqis adalah
huruf sukunnya masih ada tersisa, sedangkan idgham kamil tidak tersisa, langsung masuk kepada huruf yang setelahnya. Kemudian ada gunnah kamilah. Nah, ini kamilah terjadi pada ikhfa dan iqlab. Kemarin sudah kita bahas anta mim ba'dihim. Ya. Kemudian gunnah naqisah, yaitu gunnah yang kurang terjadi pada izhar. An'amta man amana. Kemudian gunnah angqas ma takun, yaitu terjadi pada nun dan mim yang berharakat. Nah, ini banyak sekali contohnya. Tinggal baca Al-Fatihah pasti sudah dapat banyak. Nun dan mim berharakat. Nah, level tingkatan gunnah ini nanti berdampak pada zaman kita mengucapkannya. Jadi kalau akmal matakun lama, innalladzina kafaru may yu'min. Kemudian gunnah kamilah di bawahnya lagi. Mim ba'dihim. Kemudian naqisah izhar lebih di bawahnya lagi, zamannya lebih cepat lagi. Man amana, tidak boleh lama-lama. Man amana, nah, gitu ya. Kemudian gunnah angqas itu lagi lebih cepat lagi. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahma, ma. Nah, ini tidak boleh lama-lama. Ar-Rahma, tidak langsung Ar-Rahma, seperti itu. Baik, lanjut Ustaz. Huruf bertasydid yang dibaca dengung. Hurufnya ada dua, yaitu nun yang bertasydid, kemudian mim yang bertasydid. Ini yang kita bahas adalah idgham gunnah akmal matakun tadi ya, yang tingkatan paling tinggi, yang paling sempurna. Kemudian hukumnya, setiap huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, maka wajib dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Gunnah yang dipanjangkan. Zamannya lebih panjang. Jadi zamannya bukan dua harokat atau satu alif. Tapi panjangnya gunnah ini didapatkan dari talaki kepada guru. Nah, jadi guru nanti yang kasih tahu. Oh, panjangnya sekian. Kalau ilmu teori itu hanya secara umum saja. Tetapi Al-Quran itu harus diambil dengan cara berguru. Maka nanti kemarin ada ikhfa. Ikhfa itu apa? Ikhfa itu nun sukun bertemu dengan huruf selain huruf-huruf sifdatana. Dibaca dengan samar-samar. Bagaimana cara baca samar-samar? Harus dengan berguru. Oh, kalau samar-samar bertemu huruf qaf, demikian. Bertemu dengan huruf fa, demikian. Bertemu dengan huruf ini, demikian. Harus dengan berguru. Begitu juga dengan huruf nun dan mim yang bertasydid. Tidak bisa dimikdarkan. Dia harus dengan berguru. Karena tadi gunnah saja memiliki 4 tingkatan. Letaknya bisa di tengah kata maupun di akhir kata. Sama saja. Tidak ada bedanya. Lanjut Ustaz. Di sini ada contoh dan latihan. Pertama, wa amma man khaffat. Di sini ada dua nih. Ada satu wa amma, yaitu gunnah akmal matakun, kemudian man khaffat idgham yang naqisah. Di sini bisa dibedakan mana yang lebih lama gunnahnya, mana yang lebih sebentar. Wa amma man khaffat, tidak boleh cepat-cepat. Wa amma man khaffat. Gunnahnya sama, wa amma dan man khaffat. Tidak boleh, harus beda. Kemudian summa tawallaitum, dipanjangkan. Summa tawallaitum mimma nazzalna amma yatasaalun. Kemudian huruf nun minal jinnati wan nas. Di sini juga ada dua. Mina, huruf na, berharokat.
Maka dia tadi tingkatannya yang paling rendah. Angkosumatakun. Cepat saja. Mina. Tapi begitu bertemu dengan jannah dan wannas, maka harus ditahan lebih lama. Minal jinnati wan nas. Fa'atuhunna ujurahun. Inna anzalna. Nah, di sini juga ada dua. Inna, nun bertasydid, kemudian nun bertemu dengan zai, ikhfa. Nah, ikhfa tingkatan yang kedua, kamilah. Dia lebih sedikit daripada yang pertama. Inna anzalna. Kemudian Inna Allah. Selanjutnya Ustaz. Nah, kita masuk kepada mim sukun. Nah, tadi sudah nun dan mim yang bertasydid. Kemudian kita masuk ke ahkamul mim sakinah. Apa itu mim sukun? Mim sukun adalah mim yang tidak memiliki harokat dalam keadaan tetap pada saat wasol dalam bersambung atau dalam keadaan waqaf ketika berhenti. Al-Imam Ibnu Jamzuri rahimahullah taala mengatakan wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lidil hija. Jika ada mim sukun terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah selain alif layyinah, maka menurut para ulama yang cerdas, nah di sini selain alif layyinah adalah alif yang tidak memiliki harokat. Jadi alif yang tanpa harokat. Itu namanya alif layyinah. Qala misalkan, qala. Itu alif yang di tengah itu tidak berharokat. Itu alif layyinah. Baik. Kemudian ahkamuha thalathatul liman dhabaqa. Ikhfa'un idghamu wa idharun faqata. Nah, menurut para ulama, hukumnya ada 3 bagi yang ingin membacanya. Dengan tepat, yaitu 1 ikhfa, 2 idgham, yang ketiga adalah izhar. Baik, selanjutnya Ustaz. Mim sukun. Nah, ini ada 3. Yang pertama ada izhar, ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, kemudian ada idgham mimi apabila bertemu dengan huruf mim juga, kemudian ada izhar syafawi yaitu kepada seluruh huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Selanjutnya Ustaz. Nah, Imam Sulaiman kemudian melanjutkan lagi, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Hukum mim sukun yang pertama adalah ikhfa, yakni saat mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, dinamakan ikhfa syafawi menurut para ahli qiraah. Jadi namanya ikhfa syafawi. Syafawi artinya bibir ya, syafatan, bibir syafawi. Wasammihi syafawi. Kemudian catatan disebut ikhfa syafawi karena ikhfa terjadi pada makhraj bibir ini ada. Juga untuk membedakan dengan ikhfa hakiki pada nun mati dan tanwin. Jadi kemarin nun sukun bertemu dengan sif dzasana dan lain sebagainya itu namanya ikhfa hakiki. Kemudian ini mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Nah itu yang ingin dibedakan oleh para ulama. Baik, selanjutnya huruf ikhfa syafawi ada 1 yaitu huruf ba. Syarat terjadinya ikhfa syafawi. Nah, ini. Apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya mengikhfakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Ikhfa tadi panjangnya adalah kamilah di bawah akmal matakun. Berada pada 2 kata. Jadi tidak pada 1 kata, 2 kata.
Sebab dibaca ikhfa atau dibaca samar karena mim dan ba satu jenis dalam makhrajnya. Jadi mim dan ba itu satu makhraj. Nah, mim dan ba satu makhraj, yaitu dua bibir. Selanjutnya Ustaz. Cara baca ikhfa syafawi. Nah, ini sebagaimana kemarin juga cara baca iqlab ya. Ada dua cara baca. Iqlab juga kemarin ingat ya, ada dua cara baca, yaitu satu itbaq. Itbaq adalah menutup dua bibir ya. Menutup tarmihim bihijarah. Kemudian furjah itu membuka sedikit. Tarmihim bihijarah. Nah, ini ada itbaq, yaitu rekat sempurna antara dua bibir. Para penganutnya, ini ulama-ulama besar semua. Ada Syekh Misbah bin Ibrahim Ad-Dasuqi. Kalau tidak salah, beliau masih hidup ya, masih di Mesir. Kemudian Syekh Yunus Gilban, juga Ad-Dasuqi beliau. Kemudian Syekh Al-Fadili Abu Laylah Ad-Dasuqi. Kemudian Syekh Abdul Latif Abdul Hakim. Ini itbaq. Salah satunya juga Syekh Aiman Rusdi Suwaid juga pakai itbaq. Kemudian ada lagi Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Beliau bisa dibilang imamnya para qurra untuk zaman sekarang. Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi juga memakai itbaq. Peringatan tanpa tekanan pada dua bibir. Jadi itbaq di sini bukan berarti menutup dua bibir ditekan dengan keras, tapi cukup menempel saja. Cukup menempel saja. Kemudian Ustaz, selanjutnya. Nah, pada mazhab yang kedua, yaitu cara membaca ikhfa syafawi dengan cara furjah. Dengan cara furjah, yaitu ada renggang sedikit di antara dua bibir. Nah, penganutnya ini di sini ada Syekh Ahmad bin Abdul Aziz bin Ahmad Az-Zayyad. Nah, beliau ini salah satu pemilik sanad tertinggi pada masanya ya. Ini ulama besar luar biasa. Kemudian Syekh Ibrahim As-Samanduni. Kemudian Syekh Amir Sayyid Utsman, kemudian Syekh Utsman bin Sulaiman Murad, kemudian Syekh Abdul Fattah Madkur. Nah, beliau ini ulama besar juga yang meninggal kalau tidak salah beberapa bulan lalu. Tahun 2020. Kemudian ada Syekh Abdul Farh Khalid dalam Taqrib Al-Ma'ani. Juga ada Syekh Ali Hudayfi, beliau Imam Masjid Nabawi. Dan banyak lagi ulama-ulama. Salah satunya juga Syekh Husori. Nah, Syekh Husori sering kita dengar di masjid-masjid biasanya Syekh Husori. Beliau biasa membaca dengan cara furjah. Baik, selanjutnya Ustaz. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi ketika membaca ikhfa syafawi. Tidak menyempurnakan gunnah, dibaca cepat. Nah, tarmihim bihijar, tarmihim bihijar. Nah, itu salah, harus ditahan sebentar. Terlalu merapatkan kedua bibir jika memilih itbaq. Tahan. Tarmihim bi. Kemudian terlalu memberikan celah yang terlalu lebar bagi yang memilih furjah. Nah, ini juga. Jadi celahnya sedikit saja, tidak lebar-lebar. Tarmihim bi. Anginnya keluar semua. Kemudian isba' harakat. Isba' harakat ini terlalu lama. Tarmihim bihijarah. Ini juga salah. Jadi harus dengan talaki. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu juga pendek. Baik, selanjutnya Ustaz. Nah, di sini ada contoh latihan ikhfa. Inna rabbahum bihim tarmihim bihijarah ma lahum bih
wa hum bil akhirah. Baik. Selanjutnya selanjutnya adalah idgham. Imam Sulaiman melanjutkan wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Dan hukum mim sukun yang kedua adalah idgham dengan huruf yang serupa, yakni huruf mim. Yakni saat huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Dan disebut dengan idgham saghir, idgham kecil. Wahai para pemuda, ketahuilah. Di sini ada catatan, disebut idgham saghir karena dilihat dari sisi harokatnya. Huruf pertama sukun, yang kedua, huruf kedua berharokat. Insya Allah idgham saghir, nanti ada idgham kabir lagi kita bahas pada bab dua huruf yang saling bertemu. Insya Allah pertemuan besok atau selanjutnya, saya kurang tahu juga. Insya Allah kita bahas tentang idgham saghir dan idgham kabir. Selanjutnya Ustaz. Nah, idgham saghir ini juga disebut idgham mimi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, hurufnya satu saja, yaitu huruf mim. Syarat terjadinya idgham saghir atau idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Maka cara membacanya, mim yang pertama, yang sukun tadi itu, dimasukkan kepada mim yang kedua dengan tempo yang dipanjangkan. Nah, seperti itu ya. Ini masuknya apa Ustaz? Masuknya nanti gunnah akmal matakun. Akmal matakun. Itu paling sempurna. Berada pada dua kata. Baik, sebab dimasukkannya idgham karena mim dan mim serupa dalam makhrajnya dan sifatnya. Jadi kita tidak bisa pisahkan, langsung dimasukkan karena dua huruf yang sama. Selanjutnya Ustaz. Contoh latihan idgham shaghir atau idgham mimi. Nah, di sini ada 4 contoh. Wa antum mu'ridun wa badalahum minallah ya'idukum maghfirah wa man yatawallahum minkum. Nah, seperti itu ya. Jadi mimnya ditahan agak lama karena dia gunnah yang paling sempurna. Baik, selanjutnya Ustaz. Kita masuk kepada hukum yang ketiga, yaitu hukum izhar. Imam Sulaiman kemudian melanjutkan lagi, wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Dan hukum mim sukun yang ketiga adalah izhar. Izhar kemarin sudah kita bahas, yaitu jelas, dibaca jelas. Pada saat bertemu dengan huruf-huruf yang tersisa dari huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Jadi selain huruf ba dan mim, semua huruf maka dibaca jelas. Lalu sebutlah izhar ini dengan izhar syafawi, yaitu membaca izhar pada huruf mim yang makhrajnya di bibir. Jadi izhar syafawi. Kalau kemarin huruf nun sukun dan tanwin namanya izhar halqi. Kalau di sini namanya izhar syafawi. Baik, selanjutnya Ustaz. Huruf izhar syafawi yaitu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, yaitu ada 26 huruf. Syarat terjadinya izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara membacanya adalah dengan jelas, berada pada satu kata dan dua kata. Jadi dia boleh di satu kata, boleh juga di dua kata. Sebab dibaca jelas karena mim dan huruf-huruf tersebut saling berjauhan pada makhrajnya dan sifatnya berbeda. Jadi makhrajnya berjauhan, sifatnya berbeda. Selanjutnya Ustaz. Baik. Di sini ada latihan, ya, contoh latihan. An'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, sini. An'amta.
Nah, karena dia tadi izhar, maka tingkatan gunnahnya adalah yang ketiga. Tidak terlalu lama, yang ketiga. Jadi sebentar saja. An'amta 'alaihim ghairil maghdub. Belum Ustaz? Baik. Ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Am lam tunzirhum la yu'minun. إذ قال لهم أخوهم صالح. Baik, selanjutnya Ustaz. Nah, di bait yang terakhir, Imam Sulaiman Al-Jabzuri memberikan peringatan. Di sini ada rambu-rambu, ada waspada, seperti itu. Beliau mengatakan, wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Dan berhati-hatilah jangan sampai menyamarkan atau mengikhfakan huruf mim saat bertemu dengan huruf waw dan fa. Disebabkan dekatnya huruf fa dan huruf mim. Jadi huruf mim dan huruf fa itu dekat makhrajnya. Nah, kalau huruf mim 2 bibir, kalau huruf fa bibir bawah dengan gigi atas. Dan samanya makhraj huruf waw dan huruf mim. Jadi huruf waw dan huruf mim juga satu makhraj, sama-sama 2 bibir. Maka perhatikanlah, jangan sampai diikhfakan cara bacanya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 2 contohnya. Ini biasanya kalau baca cepat, alaihim wala, alaihim wala, alaihim wala. Pelan-pelan. Alaihim wala. Huruf mimnya harus dibaca jelas. Alaihim wala tarakahum fi. Tarakahum fi. Harus dibaca jelas. Baik. Selanjutnya. Jadi secara umum, saya ringkas sedikit, huruf nun dan mim yang bertasydid tadi adalah tingkatan yang paling tinggi apabila dia berharokat. Apabila dia bertasydid. Inna, amma, dia bertasydid, maka tingkatan gunnah yang paling tinggi. Itu yang pertama. Dan juga hurufnya 2 tadi ya, huruf gunnah hanya nun dan mim. Kemudian pada bab yang selanjutnya, yaitu huruf mim sukun memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Yang pertama adalah ikhfa syafawi apabila mim bertemu dengan ba. Apabila huruf mim bertemu dengan ba. Cara bacanya ada 2, sebagaimana iqlab tadi. Ada yang memakai madhab irba, kemudian ada juga yang memakai madhab furjah. Kemudian hukum yang kedua ada idgham mimi atau idgham shaghir atau bisa juga disebut idgham mithlain, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan mim berharokat, maka dibaca dengan gunnah juga, diidghamkan dan digunnahkan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah apabila huruf mim sukun tadi itu bertemu dengan selain huruf mim dan huruf ba, maka dibaca izhar dengan tingkatan gunnah yang ketiga, yaitu gunnah naqisah. Gitu ya. Baik. Baik, sudah jam berapa ini? Jam 9. Baik. Mungkin ada yang mau latihan contoh. Kalau tidak ada, bisa nanti di grup ya. Bisa di grup atau nanti dikirim. Begitu juga, mungkin ada pertanyaan Ustaz sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk latihan nanti bisa ini ya, bisa di grup ya. Takutnya ada yang ada hajat setelah jam 9 atau bagaimana. Mungkin ada pertanyaan? Bismillah. Mau bertanya Ustaz? Siapa dulu Ustaz?
Silakan Ustaz. Ustaz Afan mau bertanya, kalau misalnya untuk memperbaiki koreksi tahsin bisa langsung japri nggak Ustaz? Koreksi Boleh, bacaan. boleh Ustaz. Sudah ada sebagian yang melakukan Ustaz. Baik, Ustaz. Sama berarti itu satu lagi tingkatan akmal matakun itu berarti yang sejajar itu mim tasdid, nun tasdid dan juga idgham ya Ustaz. Idgham, betul. Idgham. Ya. Yang berkaitan dengan huruf mim dan nun. Idgham berkaitan dengan huruf nun dan mim, maka dia tingkatan yang paling tinggi. Begitu Nah, Ustaz. Ustaz. Ada yang lain lagi? Berarti kalau idgham yang idgham bigunah yang ai sama waw sama ya tidak termasuk akmal matakun. Termasuk juga ya. Termasuk akmal matakun. Nah, termasuk. Walaupun nanti ulama juga ada yang membaginya menjadi 3 saja, tidak 4. Kalau tadi ada 4 bagian, ada sebagian ulama membaginya 3 saja, yaitu ikhfa juga dimasukkan akmal matakun. Jadi 1 nun dan mim bertasdid, idgham dan ikhfa. Itu 1 tingkatan. 1 tingkatan. Kemudian tingkatan yang kedua har, tingkatan yang ketiga yang berharokat. Baik, begitu Ustaz ya. Sekarang Ustaz. Afwan. Ada yang lain? Mungkin. Oh, silakan Ustazah. Iya. Afwan Ustaz. Tadi kurang jelas. Jadi untuk membaca nun yang bertasydid ketika waqaf sama yang dia tidak bertasydid nunnya. Boleh dicontohkan Ustaz? Gimana? Tadi kurang jelas suaranya. Sekali lagi pertanyaannya. Ini Ustadz Afwan minta dicontohkan bagaimana cara membaca nun bertasydid ketika waqaf. Ketika waqaf. Iya, itu Terus? gimana? Sama perbedaannya sama yang tidak bertasydid nunnya ketika waqaf. Oh iya, jelas, beda. Contoh ya, saya contoh. Iya. Di sini ada. Itu sudah di ini sama admin. Fa'atuhun, ditahan. Ujurahun. Kalau yang tidak bertasydid, yatasaalun. Sudah, sebentar saja. Tapi begitu bertasydid, ujurahun, ditahan. Begitu saja ya. Nah, Ustaz, syukran. Ada yang lain? Kalau tidak ada atau lupa, nanti bisa di grup. Nanti insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab semampu saya. Kalau tidak bisa, maka akan menjadi PR buat kami. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Jangan lupa Ustadz untuk dimurojaah terus pelajaran-pelajarannya. Insyaallah nanti di akhir ada ujian. Di akhir ada ujian untuk kelayakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.